Oke, saya jelasin sekali lagi deh ya, karena tadi sempat unmute, Steven nggak dengar. Jadi waktu kalian sudah membaca buku Spiritual Formation ini kalau di dalam level taksonomi Bloom, ini baru level yang namanya mengingat atau memahami. Mengingat atau memahami itu maksudnya adalah kita punya kemampuan untuk bisa menyebutkan kembali pengetahuan atau informasi yang tersimpan di dalam catatan kita atau ingatan kita. Itu mengingat. Lalu memahami adalah kita punya kemampuan untuk bisa mengomentari kembali atau merangkum, meringkas ya, atau menafsirkan, menginterpretasi, mendiskusikan, yang sering kalian saya sebut, oh kalian coba komentari, jelasin lagi, itu namanya kemampuan memahami. Oke, nah yang ketiga adalah kalian punya kemampuan untuk bisa menerapkan. Setelah itu kalian bisa menganalisis, lalu bisa mengevaluasi atau menilai, dan mencipta. Ya, nah menerapkan ya berarti kita harus mempraktikkan apa yang kita pahami. Misalnya kalian kan sudah baca tentang spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kita tuh sedang mengerjakan manusia baru kita, yaitu di dalam proses purification atau penyucian diri. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam deifikasi, ya. Nah, tapi sebelum mencapai deifikasi itu atau teosis itu kita harus mengerti apa langkah-langkahnya, spiritual state-nya. Kita ini siapa? Kita ini adalah manusia rohani sekaligus manusia daging. Kita sudah percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia rohani karena kita punya Roh Kudus. Kenapa kok ada kerohanian atau spiritualitas? Karena manusia itu adalah makhluk roh gitu ya. Dan kita memiliki Roh Kudus. Nah, itu berarti kita menjadi spiritual man. Tapi sisi lain kita masih manusia yang punya kedagingan. Artinya apa? Kita masih punya hawa nafsu yang bertentangan dengan Allah. Itulah yang harus disucikan. Sehingga flesh ini atau hawa nafsu ini lama-lama diperbaharui. Ya, ini kan ada manusia baru yang terus diperbaharui menjadi manusia yang mencapai yang namanya di sini nanti apatheia. Apatheia itu berarti hawa nafsu kita itu kita sudah bisa lawan dan kita singkirkan. Nah, untuk mencapai apatheia itu kita nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, ya, tapi kita harus mengandalkan yang namanya sinergi tadi. Nah, kekuatan dari Roh Kudus, anugerah Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu kita bersinergi dalam pengertian kita melatih jiwa kita dan juga apa? Jasmani kita atau badan kita, ya. Nah, melatih jiwa itu intinya tadi ada pertobatan, air mata, askesis, nepsis, sinergi, kitab suci, dan bapak gereja itu harus kita kerjakan. Kalau kitab suci itu berarti kita, dan bapak gereja itu berarti kita baca sains setiap hari. Nah, itu yang saya mau kalian terapkan. Misalnya nanti di sini, hari ini saya Nikolas. Kalian baca, lalu kalian komentari. Komentari ini adalah untuk melatih ini sebetulnya di dalam taksonomi itu adalah melatih memahami. Ya, begitu kalian komentari, memahami, ya, terus kalian bisa menerapkan misalnya Saint Nicholas ini kan ceritanya menarik ya, dia punya rasa kasihan yang sangat besar kepada orang-orang miskin. Nah, kalian bisa belajar berbagi, nah itu berarti menerapkan. Ya. Nah, itu baca setiap hari, komentari, lalu bukan hanya itu saja, tapi kan ada yang namanya apa? Church Fathers ya. Church Fathers itu ya nanti diwakili baca buku-buku seperti ini. Ya, baca buku-buku seperti misalnya Filokalia, kemudian nanti buku ini akan kita pakai di Spiritual Formation kedua. Ya. Lalu kitab suci ini ada di dalam scene ini. Misalnya hari ini kita baca Lukas 17 ayat 20 sampai 25. Ya. Nah, di sini ada renungannya. Oke, nah ini dibaca. Kemudian adalah kita perhatikan di sini juga tentang
doa, ya. Dari sinergi, nepsis, askesis, pertobatan dan air mata, ini semua berkaitan dengan yang namanya doa. Bagaimana kita melakukan pertobatan, air mata, berjaga-jaga, nepsis atau askesis, tentu tidak bisa lepas dari doa. Oleh sebab itu, nah kalian bisa baca buku doa ini, bisa doa pagi, doa selama bekerja atau siang, doa sebelum tidur, ya. Kemudian saya kasih tips tadi, hari Senin baca ini, kanon pertobatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hari Selasa kanon permohonan kepada Sang Theotokos, hari Rabu kepada malaikat, hari Kamis akatis kepada Yesus, ya. Terus hari Jumat akatis kepada Theotokos, hari Sabtu persiapan komuni kudus, hari Minggu bisa baca doa-doa setelah komuni kudus. Nanti kembali lagi hari Senin sampai Minggu juga seperti itu. Nah, kalau doa-doa ini ya kita bisa panjatkan setiap hari, ya. Atau kalian bisa mengikuti yang ini tadi dari GOE ini, Digital and ya, atau liturgy.io. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, di dalamnya nanti ada baca misalnya kayak hari ini jam ke-6, ya, berarti sore ini jam ke-6 antara jam 12 sampai jam 3. Nah, kita baca ini misalnya Mazmur, kemudian ada peringatan hari ini hari apa, ya, tentang saint apa. Nanti di sini ada, kemudian kalau hari Selasa itu biasanya kita memperingati para nabi dan orang-orang perjanjian lama, begitu ya. Nah, ini di hari Selasa kita bisa baca buku ini. Kemudian kita juga bisa, tadi saya katakan kita bisa baca buku ini tentang doa. Intinya kita mempraktikkan doa-doa, ya. Atau kita ikuti aturan doa yang praktis dari Saint Seraphim dari Sarov. Oke, nah Saint Seraphim dari Sarov itu kan mengajarkan kita berbagai aturan doa. Misalnya kalau bangun tidur kita baca doa Bapa Kami 3 kali, ya. Kemudian kita baca himne dari malaikat Gabriel kepada Theotokos ini 3 kali. Lalu baca pengakuan iman 1 kali. Nah, selama kita bekerja atau selama kita bepergian, kita baca Jesus Prayer. Apa Jesus Prayer? Coba bacakan. Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, apa arti doa ini? Saya harap kalian sudah baca di sini, ya. Jesus Prayer ini. Oke? Perlu saya ulangi lagi nggak? Nggak usah, ya. Tinggal kalian baca aja. Jadi ini saya sudah jelaskan di sini. Jesus Prayer itu artinya apa? Nah, ini kita bisa ucapkan setiap hari, setiap saat. Atau kalau ada orang lain di sekitar kita, saat kita sedang bekerja atau saat kita sedang bersama-sama dengan mereka, kita secara diam-diam mengucapkan Lord have mercy. Nah, ini sebetulnya untuk apa sih Tuhan kasihnya setiap hari begitu? Sebetulnya nanti kalau kalian baca buku ini adalah latihan kita berjaga-jaga. Supaya roh itu tetap menyala. Ibaratnya di sini kalau kalian baca di sini, supaya roh kita itu tetap punya apa ya, api batin atau inner flame ini terus menyala dengan terus memanjatkan Jesus Prayer atau Lord have mercy tadi. Nah, ini menjaga api batin kita nggak padam, ya. Dan memang itu sulit. Nah, makanya nanti di dalam taksonomi Bloom itu waktu kita menerapkan, kita harus bisa namanya menganalisis. Menganalisis itu artinya kita mencari, menganalisis, membagi beberapa komponen di mana komponen-komponen yang kita mesti latih. Ya. Nah, kalau di dalam buku Hierotheos ini, kalau kita menganalisis jiwa kita, kan ini latihan jiwa nih soalnya. Menganalisis jiwa kita itu, ya jiwa kita terdiri dari nous, heart, mind. Nah, ini harus kita latih, ya. Nah, bagaimana kita melatih nous, bagaimana kita melatih hati, bagaimana kita menyembuhkan atau melatih pikiran-pikiran kita, reason, logismo, ya ini nanti diajarin. Oke. Nah, sampai nanti kita mencapai namanya dispassion. Nah, jadi kalau level dispassion ini kita sudah masuk ke latihan apa? Bukan jiwani lagi, tapi memang latihan badani. Gitu. Karena manusia kan jiwa dan tubuh. Nah, jiwanya harus dilatih, badannya atau tubuhnya juga harus dilatih. Nah, berkaitan dengan badan, ini kita akan pelajari bagaimana nanti kita mencapai namanya apatheia. Nah, mulai kita mengerti nih bagaimana lahirnya dosa.
Apa proses lahirnya dosa? Proses lahirnya dosa itu pertama dari pikiran jahat. Pikiran jahat itu akhirnya timbul hawa nafsu. Hawa nafsu itu dibuahi jadi perbuatan dosa. Misalnya kamu punya pikiran jahat untuk mencuri. Masih pikiran. Oke? Dari pikiran itu timbullah keinginan. Nah, dari keinginan atau hawa nafsu itulah timbullah perbuatan dosa. Tapi dari mana datangnya logismoi atau pikiran jahat ini? Dari nus yang tidak terjaga. Nah, dari serangan atau godaan si iblis. Dari hati kita yang sudah disusupi oleh si iblis. Nah, dari situ nanti timbul yang namanya pikiran jahat. Ya, jadi dari dalam hati timbul pikiran jahat. Pikiran jahat timbullah hawa nafsu, baru timbullah dosa. Nah, ini harus kita pahami ya. Makanya kalau kita kembali ke aturan doa tadi, kita harus diam-diam terus-menerus mengucapkan Lord have mercy. Oke. Nah, malam hari juga sama. Ya, kita kembali lagi mengucapkan doa Bapa Kami, terus doa kepada Theotokos dan juga pengakuan iman. Ya. Nah, kenapa 3 doa ini penting? Sebelum tidur, setelah bangun tidur dan sebelum tidur, karena 3 doa ini pertama doa Bapa Kami adalah doa model dari semua doa atau doa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Ya, yang kedua, ini adalah doa yang dibawa dari surga oleh malaikat agung Gabriel untuk menyambut Sang Perawan Maria Bunda Allah Theotokos kita. Jadi doa sukacita, kabar baik kepada kita. Ya. Lalu yang ketiga, pengakuan iman ini memang adalah berisi semua singkatan semua doa keselamatan iman kita. Alright. Nah, kita misalnya tidak bisa menyelesaikan aturan doa kecil ini ya, dan Senapi menyarankan kita untuk terus memanggil nama Tuhan. Misalnya tadi, Jesus prayer tadi, atau Tuhan kasihanilah, gitu ya. Siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, nah ini aturan-aturan doa praktis ya, misalnya doa Bapa Kami, kalian pasti tahu ya, himne atau kidung Theotokos kepada Theotokos ini dari malaikat Gabriel, kemudian ini pengakuan iman. Nah nanti saya share ini ya nanti di Google Classroom kalian ya tentang ini ya aturan doa ini. Kemudian apa lagi tadi? Ya ini ya buku doa ini ya, buku doa ini. Dan ini taksonomi ini nanti kalian pelajari ya, bisa menganalisis terus tadi misalnya mengevaluasi ya, perlu dievaluasi misalnya 1 minggu sekali kita kalian mengevaluasi hidup kita gimana, terus sampai kita nanti bisa mencapai sebuah tujuan mencipta. Nah, ini 6 langkah ini penting ya. Pertama, kalian di kelas ngapain? Belajar. Oke, mengingat ini pengetahuan. Lalu saya menjelaskan, kalian memahami, gitu ya. Nah, dipahami, diterapkan, lalu dianalisis, ya, dan bahkan dievaluasi. Nah, ini untuk kita mencapai tujuan. Oke. Nah, ini misalnya kayak bacaan hari ini menarik, misalnya tentang apakah Sinterklas ini ada, misalnya gitu ya. Nah, lalu tentang Nikolas. Nah, ini kalian perlu baca, pahami, lalu terapkan dan analisis. Lalu evaluasi. Misalnya evaluasi, aduh, saya kok sulit ya melakukan apa yang dilakukan oleh Sinterklas, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kita perlu lakukan adalah, yaitu dulu ya, pertama hari ini kita belajar bagaimana kita menerapkan. Nah, jadi 1 minggu ke depan nanti kita ketemu Selasa, paling tidak kalian sudah mulai mempraktikkan SIN, terus belajar baca buku doa ini, ya. Lalu yang ketiga bebas ya. Saya misalnya kalau kalian mau ikuti yang secara pencarof itu juga oke, ya. Atau kalian mau ikuti yang ini juga oke. Atau mau yang bahasa Inggrisnya ini juga ada yang bahasa Inggrisnya.
Mau baca yang bahasa Inggrisnya, ini dia. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Yang ini udah diterjemahkan. Ya, oke. Dan minggu depan kita baru lanjut buku ini. Tapi ini tolong kan saya share di mana di spiritual formation-nya ini kan ada materi YouTube-nya ya, nggak salah. Nah, materi minggu lalu saya udah rekam, cuma saya belum upload. Nanti saya upload ya sama ini. Nanti setiap rekaman saya kasih di sini nih materi YouTube. Nah, ini kan ini yang sebetulnya ada 6 ya, 6 video ini. Jadi apa itu kekristenan, ya. Kemudian apa itu kekristenan, lalu apa itu apa ini ya? Bagaimana unmute gitu. Nah ini ya, ini misalnya kalian punya waktu coba dengerin deh. Kalau ini bisa kalian dengerin, jadi saya nggak mengulang lagi materinya. Yang ini. Nah ini kenapa lagi? Lelet banget. Ini buka Bible jadi lelet di komputer saya. Iya nggak kuat. Ya udah, ini